Duitnya banyak pisan. Tadi mah dia baik. Sedangkan duit mah kencang. Semoga besok kebeli mobil sedan. Tambah kencang. Yang gak jawab salam, mulutnya dia, mukanya gusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Masih hidup? Masih hidup kagak? Jawab salam saya sekali lagi yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sen. Jorok. Semangat. Sempak katanya. Semangat. Sekali lagi jawab salam saya yang paling kencang. Yang paling kencang saya doain supaya nanti punya mantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon mertua mata duitan. Kata orang, duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa kagak? Kata orang, duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai. Betul apa kagak? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya gecer ramah gara-gara. Lah, oh, kebangetan amat. Gara-gara diundang lah. Semoga yang ada di sini Allah berikan keberkahan, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli rumah, kebeli mobil mewah, punya duit, punya harta yang melimpah. Jangan lupa kasih saya. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du. Dan banyak-banyak mukadimahnya ya. Udah malam. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang saya hormati tokoh masyarakat sekaligus ketua DKM Ustadz Alimuddin, Ustadz Nahrawi. Orangnya ada kagak? Ada. Kita doain dah ya Ustadz Alimuddin, mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bininya solehah, komen tambah-tambah aja. Kemudian yang saya hormati guru kita, pimpinan Majelis Taklim Nurul Qalbi, Ustadz Dede Yusuf, kayak pemain sinetron ya, Dede Yusuf. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umurnya, luas rezekinya, hasil cita-citanya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Pak RW, Pak RT, ada RT? Ada kagak RT-nya? Ada doainnya. Ya Allah, lindungi RT. Yang kencang apa Pak? Ikutan Pak. Yang gak ikutan bisulan 7 baris di jidat loh. Ya Allah, lindungi RT. Ya Allah, sehatkan RT. Ya Allah, jaga RT. Ya Allah, sayangi RT. Jadi RT, jadi RT di Paido baik. Paido ngerti kagak? Jadi RT disalahin baik.
Jadi RT di Paido baik, kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak bener apa kagak Bu? Kasian banget RT ya. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, Bu, mudah-mudahan hidupnya penuh barokah, gelangnya penuh, antingnya penuh, cincinnya penuh, kalungnya penuh, ATM-nya penuh, kantongnya penuh, tasnya penuh. Penuh apaan? Kulkasnya penuh, tempat berasnya penuh, dosanya penuh ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati para pemuda-pemudi santriwan santriwati. Uy, pemuda, mana pemuda? Nih ada pesan buat kalian. Tetap sembahyang walaupun tidak punya ayang. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa. Karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Anjay. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Slebel. Jamaah, kemudian kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri, betul. Punya suami, alhamdulillah. Suaminya kecil, hitam, bau ketek lagi, tetap alhamdulillah. Walaupun sama suami dikasih duit setiap hari cuma 15 juta, alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Betul. Ngomongnya gua mah kalau udah punya mobil mah gua mah mau rajin, gua mengajinya pret. Betul. Gua mah kalau banyak duitnya mah gua mah mau rajin sedekah sama yatim. Pret. Betul. Gua mah kalau udah banyak duit mah gua mau rajin sholat jamaahnya. Pret. Kenapa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Betul apa kagak? Misal ibu mending dikasih tangan tapi kagak punya gelang, apa mending banyak gelangnya tapi kagak punya tangan? Mending punya tangan. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Mau dibawa kemana aja? Oh iya. Takut di bawah. Pak, Mbak mendingan punya leher tapi kagak punya kalung, apa mending banyak kalungnya tapi kagak punya leher? Mending punya leher. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Pak mending punya laki tapi kagak gablek duit, apa mending banyak duitnya tapi kagak punya suami? Bingung. Mau milih duit, gua punya laki, mau milih laki gua cuman deprok baik. Ibu, misalnya ibu ke pasar diantar laki tapi kagak dikasih duit, apa mending kagak usah diantar tapi dikasih duit? Kagak usah diantar tapi dikasih. Berarti laki kagak penting-penting amat, yang penting mah lupa. Ayo kebangetan emang orang sini. Orang mana nih namanya? Orang Kober. Oh, orang Kober. Wih, kebangetan banget seorang Kober. Allah. Bapak-bapak belum didoain ya tadi ya. Mudah-mudahan bapak-bapak panjang umurnya.
Kenapa saya doain bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius ini saya. Di Balaraja lebih banyak janda daripada duda. Di sini lebih banyak janda apa kagak? Hah? Lebih banyak janda kan? Di mana-mana lebih banyak janda, Bang. Kenapa? Karena laki-laki dimarahin baik. Hidungnya dimarahin baik laki-laki mah. Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul kagak? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul kagak? Kerja dimarahin lagi sama bosnya, betul apa kagak? Punya bini dimarahin sama itu ngaku. Tenang Pak. Bapak-bapak mudah-mudahan bisa lepas dari jeratan hutang. Amin Pak. Rezeki banyak yang datang, hidup menjadi senang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya beli gelang, punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain Quran Pak. Aduh sempak sekarang Quran surang banget tuh ngaji ini. Punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, tiap malam kerjanya suka bukain Quran. Oi, ibu. Kemudian salawat ma'asalam kita limpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia ketika kita sebut namanya dapat pahala, Bang. Nggak ada manusia yang lain. Sehebat-hebatnya Prabowo, sehebat-hebatnya Pak Jokowi, kalau nyebut namanya dapat pahala kagak, Bang? Agak ada kitabnya, betul. Misalnya gini nih, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo. Dapat pahala apa kagak? Nggak ada kitabnya, Bang. Tapi ketika sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, man sholla alaiya wahidan sallallahu alal asroh. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alal asroh, Allah akan membalas dengan 10 lipat pahala. Mantap apa kagak, Bob? Mantap apa kagak? Kalau saya bilang jangan diem bebo. Gua doain lo lakinya nanti kawin lagi. Makanya ngikutan nabaran dosa kagak. Ikutan yang sebelah sini ikutan kok. Doain bisulan lo angkatnya. Oke, siap ya, siap yuk. Wih, mana ibunya? Pegang. Potong lo gajinya lo kan. Siap ya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca salawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji at-bataya jiratal, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun alaik, ya Rafi asani wa jiat bataya jiratal lami, ya uhailal judi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca salawat. Ingin
Ya Rabbi Sani wa daraji At-Fatay Rotal alami Ya Muhailal Judi wal karami Ya Rasul Ya Rabbi wa daraji At-Fatay Rotal alami Ya Muhailal Judi wal mudah-mudahan yang sudah membaca sholawat nanti dapat pertolongan, dapat syafaatul udma di akhirat Nabi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apaan dia? Orang soang jamaah. Kita puji syukur sudah, sholawat salam sudah, penghormatan sudah. Sekarang kita tinggal satukan niat, bulatkan tekad. Kita malam ini datang ke sini mau ngapain, Pak? Karena kata Kanjeng Nabi, innamal a'malu biniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dinilai oleh Allah berdasarkan niat. Maka saya tanya, niatnya mau ngapain, Pak? Aku mau makan ini doang nih, udah habis berapa? Apa sih itu? Salah habis berapa? Apalagi ini habis banyak. Makanya kita mau ngapain ke sini? Mau ngaji, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau ibu niatnya mau ngaji, saya bacain dah dalilnya. Di dalam kitab apa? Kitab Taqiyul Qaul karangan Syekh Nawawi Tanara. Maning taqala liya ta'alama ilman gufira lahu qabla ayyahtua man sing sapa-sapane wong. Cari bahasa Jawane. Ana ngerti bahasa Jawane? Ya Kak. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ia ta'alama ilman untuk menuntut ilmu, gufira lahu qabla ayyahtua, diampuni dosanya sebelum berangkat. Mantap apa kagak, Pak? Pak baru ngomong gini doang. Siti, lo lihat legend emak yang kayak gimana mah leggingnya? Yang warna pink gambar Hello Kitty. Oh kemarin dibawa tikus maksudnya. Ini ngomong-ngomong emak mau ngapain nanyain legging? Gua mau ngaji Siti. Gua kalau kagak pakai legging takut ngongkong gua. Baru ngomong kayak gitu dong, Pak. Menurut hadis tersebut sudah diampuni dosanya. Amin. Ya Rabbal. Allahu Akbar. Pak, saya mau nanya dia, kalau ngaji itu hukumnya apa, Pak? Wajib itu fardu ya. Wajib dan fardu itu mutarodifani illa fil haji, kecuali dalam bab haji. Sama aja antara fardu dan wajib. Berarti fardu ya. Fardunya fardu apaan? Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Lah lu ngaji 20 tahun kagak tahu kayak gitu dong juga. Ado. Lah apaan? Payah apaan? Fardu ain ya. Berarti sama kayak sholat 5 waktu ya Pak ya. Berarti sama kayak puasa Ramadan ya Pak ya. Kalau kagak sholat 5 waktu berarti dosa ya Pak ya. Kalau kagak puasa Ramadan berarti dosa ya Pak ya. Berarti kalau kagak ngaji dosa. Ini mah banyak orang yang sadar bahwa gak puasa itu dosa. Bahkan kalau kagak puasa ngumpet di dalam rumah makannya ya. Karena malu. Karena kita tahu bahwa itu dosa. Betul. Laki-laki kagak sholat Jumat ngumpet di dalam dia. Malu karena tahu itu sholat Jumat wajib. Betul. Tapi kenapa kagak ngaji? Orang-orang mengaji, dia kagak ngaji, cuek-cuek aja. Dosa kagak ngaji sama dosa kagak puasa Ramadan sama baik. Kan hukumnya sama-sama fardu ain, Pak. Betul. Allahu Akbar. Ini mah kadang-kadang mah orang-orang mengaji dia mah biasa baik ya. Di saya mah kan orang Sunda. Sunda apa nih? Bang biasa aja bang. Di saya mah bahasanya Sunda. Itu kadang-kadang gitu. Orang yang gak senang sama ngaji kadang-kadang diledekin. Kan ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Diledekin sama tetangga yang kagak ngaji bahasa Sunda.
jojong bae ngaji mah teruskeun bae aing eukeun loba gawe ngarit jukut maraban embe nunjak sama ustaz. Oi bu, bu, ketika kita tidak sholat 5 waktu, ketika kita tidak ngaji sama dosanya dengan tidak sholat 5 waktu. Awas tuh, ingat tuh. Cuman masalah ini perbedaannya, kalau sholat itu muakkatatan, waktunya ditentukan. Sholat maghrib jam 6 maghrib, betul. Jangan coba-coba bang sholat maghrib jam 4 sore. Ada Pak Haji mau ke masjid, Pak Haji mau kemana? Mau sholat maghrib, kan baru jam 4. Gua mah kagak hitung-hitungan sama Gusti Allah. Ya kagak sah orang muakkatatan, betul. Kamden waktu, ada waktunya. Ada Pak Haji mau ke masjid, ditanya Pak Haji mau kemana? Mau sholat Jumat, kan baru hari Kamis, lebih cepat lebih baik. Kagak bisa. Muakkatatan, ada waktunya, betul. Ngaji goer muakkatatan, tidak ditentukan waktunya. Pok mau ngaji sebulan sekali boleh apa kagak? Boleh. Mau ngaji seminggu sekali boleh apa kagak? Mau ngaji tiap hari mantap apa kagak? Goer muakkatatan, tidak ditentukan. Yang penting ngaji. Saya mau tanya lagi nih sama Pok semuanya. Pok, itu fardu ain ada batalnya nggak? Sholat 5 waktu ada batalnya nggak Pok? Pok lagi sholat Allahu Akbar kan tutut batal apa kagak? Batal. Pok lagi puasa, pas puasa ngerendam di dalam air, dalam kolam renang, kentut bruk dalam air, masuk airnya ke pantat, batal apa kagak? Batal, betul. Semua fardu ain ada batalnya, termasuk haji ada batalnya. Hanya ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya, Pok. Kagak ada batalnya ngaji. Empok mau ngaji kayak gini aja nih, boleh apa kagak, Pok? Duduknya kayak gini aja, ngejegang. Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Kagak ngapa-ngapa betul. Aku bakalan batal. Ada yang kayak gini aja nih. Bapak-bapak nu kayak gini semua batal apa kagak? Kagak, betul. Mau sambil makan aja no habis makan batal apa kagak? Mau sambil ngopi aja ngerokok aja batal apa kagak? Mau sambil nundutan apa bahasanya? Ngantuk itu tidur ya batal apa kagak? Mau sambil ngobrol aja batal apa kagak? Mau sambil mentis aja batal apa kagak? Mau sambil jualan kerudung batal apa kagak? Hanya ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Woi, makanya ngaji. Cuman bedanya mungkin beda pahalanya Boy ya. Kalau yang ngajinya beneran nulis perhatiin mungkin pahalanya 1 liter ya. Iya, kalau yang ngobrol baik mungkin 1/2 liter ya. Ya kagak ngapa-apa ya, 10 kali aja kan lumayan kali 1/2 liter ya. Intinya kalau empok datang ke pengajian digaransi sama Allah pasti dapat pahala. Alhamdulillah. Wah, orang ngaji kan beda-beda ya. Lagi perempuan, perempuan mah di mana-mana lebih banyak ngajinya. Sekarang aja tuh laki-laki sama perempuan banyakan siapa? Banyakan perempuan. Yang muludan banyakan barang, yang rojaban barang, yang muharraman barang, yang sen kanan beloknya kiri. Yang suka berantem sama mertua, perempuan. Yang suka ngutang panci, perempuan. Allahu Akbar. Di mana-mana banyakan barang Pok. Bukan di kita doang Pok, di langit banyakan perempuan Pok. Seriusan ini, di langit ada matahari. Laki-laki apa perempuan? Perempuan matahari perempuan ya. Kalau laki-laki mah patahari. Ada lagi bulan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan perempuan. Kalau laki-laki mah palan. Ada lagi bintang. Laki-laki apa perempuan? Bibi. Kalau laki-laki mah mamang, mangtang. Betul. Nih yang kita injek nih, bumi. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah pami bang. Betul. Pami ini bumi nih. Penyakit juga banyaknya perempuan, penyakit Pok.
ada penyakit namanya penyakit bisul. Perempuan apa laki? Perempuan. Ada lagi penyakit budu. Perempuan apa laki, Pak? Perempuan ya, Pak ya? Ada lagi buruk. Nah, nggak apa-apa, mau ngaji sama saya mah bebas, mau sambil ketawa nggak apa-apa, mau nyengir doang juga nggak apa-apa, mau jempolnya goyang nggak ngapa-ngapa. Soalnya saya mah dipanggil ke sini juga dibayar. Bener apa kagak? Ada penceramah dibayar ongkoh ya, dibayar. Ceramah nakut-nakutin. Nenek-nenek pulang dengerin ceramah panas dingin badannya. Kasihan gue itu, makanya gue mah kagak mau nakut-nakutin dia. Oh, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Takut gue mah kalau ceramah tuh kagak resep. Ntarnya panitia yang disalahin, apaan tuh Ustadz Dede manggil kayak gitu kagak resep gua mah. Bayar ongkos gua. Pagi-pagi diomongin di tukang sayur. Lu tadi malam lihat kiai kagak? Gua lihat doang bentaran doang, gua langsung pulang. Kenapa emang lu langsung pulang? Kagak resep. Apaan, gua tahun depan mah kagak mau gua iuran lagi, bayar lagi, kagak mau gua. Apaan kayak gituan diambil? Daripada Ustadz Dede dimarahin, mending gimana ke caranya biar resep lah ya. Bodo amat, gue mah yang ngaji mah tiap hari di sini ya. Jamaah, jamaah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi intinya pelajaran kedua kita harus ngaji. Karena ngaji menggugurkan dosa, diampuni dosanya, dan ngaji digaransi sama Allah pasti dapat pahala. Amin ya robbal. Salatullah salamullah ala taha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin bibillah. Sekali lagi salatullah ala taha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin bibillah. Bapak Ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu berwajib. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji kagak mau sulit, ustadznya dikasih. Kalau ngaji kagak mau sulit, ustadznya dikasih. Ustadznya dikasih. Masa sih gak kedengeran sama DKM sama Ustadz Dede lah aneh. Ya maaf. Minum dulu lah. Nyiksa amat ceramah kagak boleh minum. Neng, sini. Ini siapa nih yang pakai kacamata? Kamu. Adek. Dade. Rade. Kakak. Kade. Kade. Lihat sini Kade. Kade, kamu mau aqua apa aku aja? Ya. Kade, apa bedanya kipas angin sama kamu? Gak tahu. Kalau kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Ya. Anjay, slebel. Jamaah, yuk kita ngajinya rojak, Pok.
Rajab itu ya, kalau menurut lugat Isra Mi'raj itu, Isra adalah buat tawajuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Artinya Isra itu berjalannya Nabi Muhammad SAW lailan waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Singkatnya Isra itu berjalan. Apa? Mi'raj naik. Nah sekarang biar ngajinya cepat bisa, yuk kalau saya kayak gini, Isra berjalan, Mi'raj naik. Siap ya Pak ya? Tuh, 2, 3. Isra, Mi'raj, Isra, Mi'raj. Suami ibu tiap malam. Loh, emang benar Pak? Allahu Akbar. Pak, Nabi Muhammad ketika Isra itu melihat berbagai macam ibroh, berbagai macam tamsil, dicontoh-contohin, dikasih gambaran sama Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Di antaranya Nabi melihat baina aidihim lahmun nadijun wa lahmun akharu khabisun. Ada orang di tangan kanannya pegang daging matang, tangan kirinya pegang daging busuk. Nih, Pok nih. Bang. Orang normal mau makan daging yang mana? Di tangan kanan daging matang, tangan kiri daging busuk. Mau makan yang mana? Yang kanan daging matang. Tapi ternyata orang pada makan daging yang busuk. Nabi Muhammad bingung. Nanya sama Jibril. Kalau kata bahasa kita Bro Jibril. Iya kan temannya. Itu kenapa sih kok orang makan daging mentah? Dijawab sama malaikat Jibril. Itu salah satu orang yang hobi selingkuh. Wah, Pak, woi, mau kagak lakinya selingkuh? Mau kagak lakinya selingkuh? Kalau laki kagak mau selingkuh, dandan yang cakep. Betul apa kagak? Ini mau di depan laki kayak putih. Allah, mau tidur sama laki pakai sopel, pas dicium pahit. Udah gitu pakai presker panas. Maaf ya, BH-nya pakai peniti. Pas dipeluk sama laki nojos, ada yang kayak gitu ada. Allahu Akbar, Pak. Woi, di depan laki mah kudu cantik. Ya, Allahu Akbar. Pak, kalau mau sama laki nih, kalau menyambut laki pulang kerja, empok mandi yang wangi, pakai minyak, betul? Nih disemprot. Ya, lu liatin apaan? Yang wangi, betul. Kalau di depan suami ibu harus seperti Elsie. Kalau di depan laki-laki lain harus seperti Kunti. Makanya supaya cantik, Bang, kalau pengen punya bini cantik modalin, betul apa kagak? Ini mau punya istri pengen cantik bukan diberiin skincare, malah diberiin tepung sajiku. Atau bukannya glowing malah kriuk. Allah, Bang, beliin MS Glow, Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. Serum ya, Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. 1 juta Bang harganya. Oh, ada ibu-ibu minta sama lakinya, Bang, saya beliin skincare dong, MS Glow. Emang berapa? Satu paketnya 1 juta. Dijawab sama lakinya, Neng, aku mencintaimu apa adanya. Minta itu ya. Allah Akbar. Pas lihat bini tetangga menor meletot badannya, matanya. Iya. Woi Bang, beliin. Ada kok yang rada murah, ada Skintific. Skintific mah cuma 350.000 satu paket.
Kalau pakai cushion 500.000. Woi, ada lagi Garnier. Garnier mah ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Sakura Glow 450.000, White Glow 550.000. Dapatkan di keranjang kuning. Ini kan suka COD semua ini ya. Betul apa kagak? Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos. Siap ya? Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Suara yang sangat disenangi perempuan tapi dibenci oleh laki-laki. Betul apa kagak bang? Woi, jam 4 sore ada tukang paket. Laki lagi duduk aja depan rumah, ada tukang paket atas nama Sarwiti. Oh iya, itu bini saya. Sarwitinya mau ngumpet di WC 2,5 jam kagak keluar-keluar. Dia pengen dibayarin sama lakinya. Akhirnya tukang paket puyeng. Bang, atau saya udah 2,5 jam nungguin. Kata laki, atau gimana bini saya lagi bekol. Atau kan itu bini abang. Talangin aja dulu. Emang berapa semuanya? 200.000. Ditalangin, kira-kira digantiin apa kagak? Kagak digantiin. Makanya laki-laki jangan duduk di depan rumah jam 4 sore. Ada tukang pak, suruh bayarin pak, kagak bakal diganti. Cukup saya aja yang jadi korban. Was bang, bang. Woi, jamaah, jamaah, alhamdulillah. Agak ngapa-ngapa ya, beli skincare juga ya, biar glowing ya. Tapi ingat, kalau beli skincare, baca tutorialnya po, yang bener. Ini mah ada orang beli skincare kagak dibaca tutorialnya, cara pakainya kagak ditahu. Glowingnya mukanya doang, lehernya mau kayak telur puyuh. Makanya baca po yang bener. Perempuan sekarang kan hobinya skincare sama satu lagi tuh apa tuh foto itu di filter ya, betul ya, di filter. Kenapa itu kalau moto suka monyong kayak gini? Cheese, kenapa itu? Ayo, di filter, di filter sama di fotonya cakep banget ya. Allahu Akbar. Tapi kagak ngapa-ngapa tuh. Kalau orang hobi filter muka itu kagak bakalan mempan di teluh. Seriusan gua ngomong nih. Teluh itu kan dari setan ya, setan. Itu setan muter-muter 3 hari 3 malam kagak ketemu orang itu. Nanya sama lu tau kagak orang ini? Ini kan keluarga lu lah, gua mah kagak punya warga yang cakep kayak gini. 3 hari 3 malam kagak ketemu. Gara-gara mukanya di filter tuh. Makanya orang yang filter muka kagak mempan kena tel. Terusin filternya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Itu tamsil, itu ibroh ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj menemukan orang yang makan daging mentah. Jangan sekali-kali selingkuh. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Yahya Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di Sidratil Muntaha mendapatkan perintah sholat. Apal apa kagak po? Udah rojaban 20 kali kagak pernah apal kayak gituan mah aneh gua. Yuk siap nih supaya apal. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Isa Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi
sudah pada tua tapi doyan selfie, di-upload di Facebook, TikTok, Instagram story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Suami pengen kopi malah tidak dilayani. Saleh lanjut Ustaz. Saleh kalau nolong orang pasti pakai selfie, di-upload di Facebook, TikTok, Instagram story, nungguin komen, sibuk ngebalesin, padahal nolongnya cuma sebungkus sarimi. Saleh iman Saleh wal ali wal inti daripada kita ngaji, inti daripada kita rojaban muludan itu lilit tibai Rasulullah SAW, anut lampah lakune Nabi, mengikuti akhlak Nabi. Nabi yang beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan. Nabi mah kagak pernah dendaman sama tetangga, betul? Ada tetangga yang suka ngeludahin, yang suka ngelemparin tai onta, dendam apa kagak Nabi? Ibu, bahkan itu tetangganya yang suka ngelemparin kotoran sakit, Nabi orang pertama yang nengok. Misalnya ibu, ada yang ngeludahin, terus orangnya 3 hari kemudian kelojotan sekarang, gimana kata ibu coba? Syukurin, modal lo, betul lo sama gua. Lah itu ibu ngikut sama siapa? Ngikut Nabi atau ngikut Fir'aun? Kan Nabi bakal kayak gitu. Ini mah Masya Allah, ada ibu-ibu pengajian mau nengok tetangga sakit, ditanya dulu, itu dia anggota grup pengajian bukan? Bukan, dia mah kagak suka ngaji, udah kagak usah ditengok. Loh, betul? Gara-gara kagak beli jilbab doang, kagak diajak qasidahan. Ada yang kayak gitu, ada. Kok mau ngaji mau kagak, tetangga sakit tengok. Betul? Mudah-mudahan nanti dia dikasih hidayah sama Allah, pas udah sembuh mau ngaji. Itu akhlak Nabi kayak gitu. Jangan benci aja sama tetangga, jangan sirik aja sama tetangga. Betul apa kagak? Ini mah tetangga beli NMAX, dia sibuk beli Paramek. Tetangga beli Mio, dia sibuk beli Koyok. Anehnya tetangga ada yang korban, dia sibuk beli bumbu Sinti sama tusukan sate. Dikasih juga kagak, betul? Tetangga beli mobil Kijang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi, tadinya waras jadi. Apa kayak gitu akhlak Nabi? Bukan. Maka ketika kita mengikuti rojaban, muludan, yuk akhlak kita mengikuti akhlak Nabi, terutama sama suami nih. Woi,
Jangan galak-galak sama suami. Sama suami badannya kurus kering, dimarahin aja sama bininya. Pas di ronsen, hasil ronsennya ada muka ibu lagi gini aja. Gitu bang ya. Oh, suami kalau pengen kopi bikinin, betul? Oh, ini mah pengen kopi suruh nyeduh dewek, kebangetan amat tuh po. Oh, suami kan istrinya namanya Marni. Agak-agak ada dipanggilin Marni. Agak mau nyaut-nyaut, dia lagi tiktokan baik. Marni. Sampai tenggorokannya. Itu lakinya sampai ngomong kayak gini. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Suaranya enak nggak? Mantan artis ya? Enak apa kagak? Nyanyinya enak kagak? Saya tadi enak apa kagak? Oh, kemarin yang dapat DA juara 1 siapa ya? Tasya. Yang juara 2? Palen. Tahu aja nih ibu ya. Juara 3-nya? April. Yang pacarnya si Palen siapa? Ih, tahu aja. Jamaah, alhamdulillah. Perbaiki akhlak, karakter. Jangan hanya memperbaiki jasmani, muka, tapi juga akhlak rohani. Betul, betul Bu. Karena apa? Karena jasad mah nanti akan habis dimakan cacing. Sedangkan roh, kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun imamuna amatun wa imamu adabatun. Jangan jasadnya aja yang dipercantik, diobatin. Kalau kita sakit jam 12 los, ya kan ke dokter, nyewa ambulan, nyewa mobil. Tapi kenapa kalau roh kita sakit, udah sebulan kagak pernah ke pengajian, udah 2 bulan kagak pernah ke masjid, udah 3 bulan kagak pernah ikut silaturahmi sama tetangga, itu sakit, kenapa kagak pernah ke dokter? Dokternya itu majlis taklim, ustad, majlis ilmu, betul? Sementara kalau jasad mah sekarang aja udah punya kerudung berapa Bu? Mau lebaran. Jasad mah dipentingin bahaya, betul? Kalau ngomong sama lakinya, bang udah gampang saya mah bang, yang penting anak dulu beliin baju. Ketahuilah bapak-bapak, kalau ada bini yang ngomong kayak gitu, di lemarinya udah ada 5 setel. Tahu lah, gue juga punya bini. Jangan jasad aja yang diperbagus, roh juga, ilmu kita juga diperbagus, akhlak juga diperbagus ya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Yang diam aja bisulan dong. Wah, capek nih. Ulangi ya. Secepatnya jasad dipendam. Diajakin bego ngikut aja. Nurut sama gua mah aneh, tahu sama lakinya mah nih. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak
berguna. Kalau selama ini diri berhiaskan, oh Mas Intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa serang teman. Dua kaset hafal kok bener ya? Asal honornya dibedain aja nih. Honor ceramah, honor lagu, MC juga bisa gue Pak. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jadilah istri yang soleha, Bu ya. Karena istri soleha itu ahli sur. Nih, istri soleha ciri-cirinya nih. Yang pertama, masarotahu bijami'i umuriha. Istri yang selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara. Ibu suka nyenangin laki kagak? Kalau laki banyak duit, senangin apa kagak? Ini mah kalau laki banyak duit mau ngomongnya apa coba? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang punya. Ya lemah-lemah, pas laki kagak gablak duit, kerja di PHK, dagang cilok kagak laku. Gimana ngomongnya? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia sengsara, sengsara, sengsara. Bodo amat gue mah mau disebut ngaji apa kagak, yang penting mah disebut resep gue mah. Jamaah, masarotahu bijami'i umuriha. Salah satu ciri istri soleha adalah yang selalu menyenangkan suami bijami'i umuriha dalam setiap perkara. Nih, laki itu kadang-kadang ngubeng ya, palanya pusing, rungsing, betul. Cirinya laki yang lagi pusing, palanya dua-duanya ngeluk. Pala bawah, pala atas ngeluk. Empok jangan dulu beli gas, jangan nyuruh beli gas dulu Pok, takut dilemparin ke muka. Bagaimana caranya? Ketika suami lagi pusing, istri solehah mah adalah hanya istri yang beriman, bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Dihibur Pok, dihibur supaya dapat pahala ya. Pok pengen tahu nggak cara menghibur suami? Kita aja ya, jangan dikasih tahu ke yang nggak hadir ya. Kita aja nih. Pok punya anduk bolong apa kagak? Anduk bolong. Seriusan ini, anduk bolong punya apa kagak? Jimat Pok itu Pok, anduk bolong itu jimat. Nih tutorialnya kayak gini ya. Nih misalnya laki lagi puyeng, palanya lagi gini aja, siapin anduk bolong, pakai sama Mpok, jangan pakai apa-apa, anduk bolong aja udah pakai. Serius ini, kasih jajan sama saya nih ya, dipakai tuh anduk bolong, lewat depan suami Mpok. MC ngeliatin gua aja takut merangsang. Seriusan ini, masarotahu bijami'i umuriha. Istri yang soleh itu yang menyenangkan suami dalam setiap perkara. Woi, wah, yang kedua nih, istri yang soleh. Apa Pak? Coba basah apa nggak bawahnya?
wa tadbiru baitiha. Nih, istri yang soleh itu wih Siti diam dulu kok. Wa tadbiru baitiha, istri yang selalu merapikan rumahnya. Merapikan rumahnya dirapiin kok, walaupun rumahnya kagak mewah, rumahnya kagak gedong tapi rapi, betul. Allahu Akbar. Nih kalau kita baca kitab taklim ada bab yang na'u rizqo ya jelibu rizqo, sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki. Di antaranya kalau empok nyapu kagak selesai nyapunya, ditaruh di depan pintu tuh sampahnya. Ini yang na'u rizqo, menghalangi datangnya rezeki. Awas tuh Pak, ada kitabnya tuh, kitab taklim Pak, yang rapi ini mah maaf naruh daleman, maaf ya, kutang, BH, cangcut ditaruh di ruang tamu, udah nomornya 58. Pas ada temennya suami, belagat tuh gede banget tuh. Wa tadbiru baitiha, rajin ngerapihin rumah, itu ciri istri solehah. Ibu jamaah, woi Pak, Bapak, sama laki juga banyak kewajibannya, bukan istri doang. Nih kalau kita baca kitab Fathul Mu'in ya, nih kewajiban suami. Wa yajibu lan wajib alai ngatasé jaot tajridul kiswati, apa nganyar baju. Wajib suami beliin baju buat istri minimal setahun 2 kali. Ada di kitabnya itu. Suka dibeliin kagak? Ustadz gua mah sekali-kalinya dibeliin sama laki gua itu juga dulu baru waktu seserahan. Nih, wajibu lan wajib alaihi ngatasé jaot alat tutang dipin, alat-alat bebersih. Nih, mumpung ada lakinya Bu, sampo kewajiban suami yang kenceng Bu ya, biar kedengeran tuh. Wajib itu sampo kewajiban suami, sabun kewajiban suami, odol kewajiban suami. Wih, cocok gua ini Ustadz katanya nih, cocok ini gua Ustadz. Kata ibu-ibu, kata bapak-bapaknya, ngapain lu bunda kayak gini? Rahasia gua ketahuan aja katanya. Itu coba deh, rumah tangga kan wajib itu suami ya. Kadang-kadang istrinya kagak punya sabun, betul? Itu mandi pakai sabun Kim udah tipis. Dia pusing-pusing di sini. Kagak tahu ini sabun kemana, bocor ya. Pas bocor ke budak, masuk ke situ. Bangetan tuh ya laki. Betul. Odol mau gosok gigi kagak punya odol, dipencet kagak keluar odol. Aduh, gimana nih caranya? Ngambil bisa digodot. Ada yang kayak gitu ada. Dosa lu Bang, lu bener Bang, dosa. Seriusan gua main ngomong. Ada kitabnya Bang itu. Wa yajibulan wajib alai atas jawas. Jadi dulu bisa. Oh, jemaah, udah malam ya. Capek gua. Cuma hahaha. Gua yang tadi goyang semua macam apa-apa. Kuis aja kuis ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Kuis yang pertama. Tadi saya menerangkan tentang Isra Mi'raj. Siapa yang bisa menerangkan Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Yuk. Ayo sini Bu. Iya sini. Dapat hadiah cepetan. Umroh. Cepet. Oh. Iya sini boy, sini. Lah cepetan. Gua kasih RT nggak hadiahnya? Pok sini Pok. Sini. Bila dia lu namanya. Di sini nggak ngapa-ngapa di sini. Kasih. Nama siapa nama? Maria. Maria Mercedes. Oh iya. Pak, masih punya laki. Alhamdulillah. Aduh, bilang ini.
Dulu yang nembak duluan siapa itu? Lakinya apa perempuan yang nembak? Siapa yang nembak duluan? Laki. Pantesan gua ada bekas nembaknya. Bolong sampai sekarang. Pak, coba terangin Isra itu apa, Mi'raj itu apa?